الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Baik. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil tempat yang pertama dari kisah turunnya wahyu, atau tempat pertama pada 6 tempat dari perjalanan Nabi SAW. Baik. Dari kisah ini sesuai dengan maksud dari penulis pada 6 tempat dalam perjalanan Nabi SAW itu untuk mengetahui tauhid dan kesyirikan, untuk mengambil burhan-burhan tauhid, ya kan? Siapa yang bisa hadirkan dari beberapa masail yang berkaitan tentang tauhid pada mana apa namanya? Iya. Jadi siapa yang bisa hadirkan dari permasalahan tentang tauhid pada tempat yang pertama ini? Jelas semuanya, jelas? Jelas ya? Belakang sana jelas? Jelas? Tidak jelas? Hah? Jelas? Iya. Nah, siapa yang bisa hadirkan? Pertama, Nabi SAW terlebih dahulu memperingatkan kesyirikan daripada dosa besar yang lainnya. Ahsan. Jadi dakwah Rasulullah SAW untuk memperingati kaum musyrikin dari kesyirikannya dibanding memperingati mereka dari dosa besar yang mereka jatuh di dalamnya, menunjukkan pentingnya apa? Tauhid. Pentingnya tauhid tersebut. Selanjutnya, kenapa kecil atau besar ini? Kecil ya? Kecil. Sampai biasa. Hah? Iya. Mana? Ini saja. Ya. Nah, kasih yang mau jauh. Yang kedua. Kalau ini besar, tegak seperti yang ini. Nah, yang kedua, kasih mic. Setidaknya didengar sedikit tuh sama teman-teman yang lain. Yang kedua apa? Yang menentukan pentingnya tauhid dalam kisah penurunan wahyu ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mudaththir, yang mana maknanya di sini memerintahkan kepada Nabi untuk memerintahkan kepada kaumnya untuk menjauhi kesyirikan. Terkandung di dalam 5 ayat dari surat Mudaththir ini. Qum fa'anzir, artinya tidakkanlah berilah peringatan, maknanya di situ berilah peringatan dari kesyirikan. Rabbuka fakabbir, Rabbaka fakabbir, jadi Tuhanmu agungkanlah, jadi agungkanlah dari
apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi Rabbmu besarkanlah dari sekutu-sekutu yang mereka sembah kepada selain Allah. Jadi intinya di dalam ayat ini memerintahkan kepada menjauhi kesyirikan. Iya. Ahsan tuh. Jadi kesimpulan dari makna dari turunnya ayat pertama kali setelah pada saat Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Di situ ada dakwah, pertama kali dakwah perintahkan adalah dakwah tauhid dari seluruh dakwah yang lain. Terlebih di situ ada ucapan wa rabbaka fakabbir berhubungan dengan tauhid. Wa siyabaka fatahhir. Iya. Wa rujza fahjur. Ini semua berhubungan dengan tauhid dan kesyirikan. Dari sini menunjukkan bagaimana pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan itu. Ahsan tuh. Ada lagi? Pokoknya yang antum bisa hadirkan di situ. Dari apa yang kita jelaskan kemarin. Kemudian yang selanjutnya yaitu bersama dengan kita mengetahui bahwa kemuliaan dari ibadah sholat, ternyata sebelum itu Allah lebih dahulu menurunkan perintah memurnikan ibadah kepada tauhid ini dan selama sampai 10 tahun, dan dengan itu juga sebagaimana yang tersematkan pada ayat yang mudah tadi yang dengannya Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi Rasul pada ayat 1-7 melanjutkan yang tadi ya baka fatahhir dan jiwamu sucikanlah tahiyat warna jizafah dan dari ar-rijsun dari segala kotoran. Kalau yang dimaksud di sini adalah kesyirikan, fahjur, maka bersihkan, tinggalkan. Sudah. Iya. Jadi berkaitan tentang ibadah yang agung setelah tauhid adalah ibadah sholat. Di mana kita tahu keutamaan sholat ya, sudah terangkan bagaimana agungnya sholat ini. Bersamaan dengan itu, diakhirkan perintahnya. Tidak langsung diperintah untuk sholat. Datang perintah sholat 10 tahun setelah diutusnya Nabi dan Rasul. Diutusnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Lihat, dari sini menunjukkan bagaimana agungnya tauhid itu. Iya. Bagaimana agungnya tauhid. Sampai-sampai sholat yang menjadi keagungan, menjadi tanda seorang muslim, bagaimana agungnya, tapi diakhirkan demi untuk apa? Tersebarnya apa? Dakwah tauhid. Tersebarnya dakwah tauhid. Ada yang tambah? Bisa? Kasih, dengar itu yang lain supaya antum berpikir. Ini burhan-burhan tauhid. Begini orang-orang paham tauhid bisa dihadirkan dari bentuk mana saja, dari ayat mana saja, hadis mana saja, kisah mana saja. Selama itu sesuai dengan syariat dari tauhid sendiri. Nah, bagian dari pentingnya juga tauhid adalah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dalam berdakwah, yang pertama ia perintahkan adalah tauhid sebelum memerintahkan untuk beramal soleh. Dikarenakan juga bagian dari mengantisipasi seperti kesia-siaan dalam beramal ketika tauhid seseorang itu rusak, sebagaimana yang telah kita lalui dalam pelajaran sebelumnya bahwasanya la tusammal ibadata illa ma'at tauhid. iya. Jadi ini masih berkaitan dengan sebelumnya, cuma ditambahkan ya. Bagaimana diambil dari hadis tatkala Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal yang berhubungan dengan awal dakwah. Iya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga tatkala dia mengutus Mu'adz, awal kali dia merintahkan Mu'adz untuk berdakwah di Yaman, padahal kitab itu dakwah kepada tauhid. Setelah itu baru dakwah apa? Dakwah sholat dan seterusnya dari rukun Islam. Ini menunjukkan bagaimana pokok tauhid, yang dimana ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan dari amalan-amalan
hati atau amalan jawarih, sholat dan seterusnya, itu belum dikatakan ibadah sampai dia bertauhid dulu, sampai dia bertauhid dulu. Sampai ada, masih ada. Betul. Bismillah. Yang terakhir yang Anda ingat dari pelajaran kemarin yaitu pelajaran tentang tauhid, bahwasanya Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir dakwahnya adalah pokoknya adalah tauhid. Ini menandakan bahwasanya betapa agungnya tauhid. Sebagaimana telah disebutkan tadi juga, bahwasanya perintah sholat itu diakhirkan karena sesuatu yang lebih agung daripada sholat. Dan juga ini dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah diutus dari awal sampai terakhir untuk mendakwakan tauhid itu ketika ada hadisnya Rasulullah di detik-detik terakhir Rasulullah wafat, Rasulullah mengatakan bahwasanya semoga Allah melaknat kepada orang-orang kafir dari Yahudi dan juga Nasara yang telah membuat kubur-kubur dari mereka itu sebagai masjid. Iya. Jadi dari sisi pentingnya dakwah tauhid, di mana Nabi SAW di awal kali diutus sampai wafatnya itu terus-menerus mendakwakan apa? Tauhid. Iya, sampai memperingati di akhir hayatnya, memberi peringatan kepada kaumnya bagaimana orang-orang Yahudi itu telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang Nasara dengan sebab menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan ini kesyirikan. Bagaimana Nabi SAW menjaga hal tersebut supaya kuburannya tidak dijadikan sebagai masjid, maka dia beri peringatan. Dan ini sudah di akhir kehidupannya sebelum dia meninggal. Nah, sekira banyak dari burhan-burhan tauhid yang kita bisa ambil dari kisah ini. Ya, terutama adanya perintah hijrah. Ya, adanya perintah hijrah, kemudian ada pemboikotan. Ini menunjukkan bagaimana kerasnya dakwah tauhid, pentingnya sampai-sampai rela untuk diboikot. Iya, ada perintah untuk hijrah. Ya, akan datang nanti sehubungan dengan ini ya, di tempat yang kedua, kisah awal permusuhan antara kaum musyrikin. Iya. Akan ada nanti tambahan dari permasalahan seperti ini. Tak kala disuruh hijrah, adanya pemboikotan, adanya permusuhan, adanya celaan dan seterusnya. Iya. Di sini menunjukkan bagaimana pentingnya itu tauhid dan bahayanya kesyirikan. Bahayanya kesyirikan. Nah, sekarang cukup, insyaallah kita lanjutkan nanti untuk burhan-burhan tauhid di tempat yang kedua ini, ya. Ya. Baik. Kita masuk di pelajaran hari ini. Qala rahimahullah ta'ala wal mawdi'u as-sani. Tempat yang kedua yaitu ini kisah permulaan terjadinya permusuhan antara kaum musyrikin dengan kaum muwahhidin atau kaum muslimin. Ini kisah awal kenapa terjadi permusuhan antara kaum mukminin, kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu lagi ya, mengambil faedah bahwasanya tidak ada dakwah itu yang mulus. Ya, diterima oleh semua orang, tidak ada. Sampai dakwahnya Nabi SAW ada yang menentang, ada yang menolak, ada yang membencinya, ada yang tidak menyukainya. Ada yang memfitnahnya sebagai tukang sihir lah, majnun lah, tukang syair lah. Jadi dakwah al-haq itu tidak semuanya mujur. Siapapun yang berdakwah, sampai Allah Subhanahu wa taala itu tidak selamat dari celaan, tidak selamat dari
pengurangan dari hambanya. Ini disebutkan bagaimana penyair, ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyyun huda fa kaifa ana. Ini disebutkan, selalu disebutkan oleh Ustaz juga ini. Ya. Pertanyaan selalu disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Bagaimana menyemangati dalam dakwah. Jangan baru ditegur sedikit, dibantah sedikit, langsung loyo. Tidak. Ya, seperti itulah dakwah. Namanya al-haq itu sesuatu yang tidak semua orang menerimanya. Beda-beda. Syaitan ada pada setiap manusia yang menghalangi hak itu masuk ke dalam dirinya. Jadi kalau kita tidak bisa melawan syaitan, seperti itu, kita akan menjadi penantang dari dakwah. Kata syair, ma salimallahu min bariyatihi. Allah tidak selamat dari hamba-hambanya. Bagaimana orang Yahudi mensifati Allah? Katakan inna musalisu salasa. Yang ketiga dari yang tiga, mengambil anak. Apa lagi? Innahu disebut dengan fakir, disifati dengan tangannya terbelenggu. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Allah tidak selamat. Bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana besarnya? Tidak selamat. Wala nabiyyun huda, wala nabiyyun huda, tidak pula Nabi SAW tidak selamat. Fa kaifa ana? Bagaimana lagi kita ini? Kalau Allah saja yang Maha Agung, Nabi SAW yang berdakwah, manusia terbaik di alam ini, bagaimana lagi kita di bawahnya? Jadi seperti itu dakwah. Di sini Nabi SAW dimusuhi tak kala mendakwakan tauhid. Jadi seorang ketika menyampaikan kebenaran, jangan dengan harapan besar diterima semuanya, tidak. Sudah sunnatullah itu. Seperti itulah. Dakwah. Makanya ada disuruh bersabar. Ya kan? Apa kata As-Sa'di yang datang nanti? Disebutkan oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Saad Nuzul, akan ada nanti bahwasanya seorang harus berilmu, harus beramal, harus berdakwah, dan harus sabar. Harus sabar. Harus sabar. Jangan kalau dakwah dengan mudahnya seperti itu, tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan. Kalau dakwah sesuai dengan hawa nafsu manusia, baru tidak ada tantangan itu. Dikatakan dakwah ini sesuai maslahatnya hamba. Tidak melihat dari Al-Quran dengan bagaimana. Sesuai dengan hawa nafsu dan sudah, itu mujur. Tidak ada yang menentang, insyaallah. Tidak akan menentang. Justru dia yang menentang Allah karena menyelisih dari jalan Allah dan Rasulnya dalam dakwah. Jadi ini baru kita judulnya, metode ini sudah terbetik bagaimana pentingnya itu dakwah tauhid. Karena manusia memusuhi dari tauhid itu. Makanya kala Nabi SAW naik ke gunung, kemudian berkata kepada kaumnya, ya qaumi, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan selamat, kalian akan menang. Kemudian apa kata Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya? Aja'al al-aliha ilaha wahidan inna hadha la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini mau menjadikan sembahan cuma satu saja? Ini perkara yang ajib. Ajib. Itu maknanya. Dia tahu maknanya kan? Makanya dia tahu bilang. Orang-orang musyrik dulu itu tahu maknanya. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah istakbiru wa qalu wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'ir majnun. Lihat lakopnya. Apakah yang meninggalkan sembahan-sembahan kami karena li sya'ir majnun, karena sebab tukang sihir yang gila ini? Siapa itu? Rasulullah SAW. Bagaimana? Jadi jangan kalau antum berdakwah antum bilang
anak-anak baru lahir. Begitu ya modelnya. Baru makan garam. Begitu ya modelnya. Bagaimana Rasulullah SAW dilakopi? Ahli sunnah sampai sekarang juga dilakopi banyak. Seorang yang berdakwah di atas hak pasti banyak lakopnya. Dilakopi oleh orang-orang yang tidak menerima dakwahnya. Ahli sunnah dibilang Wahabi, Syafi'iyah. Dari setiap kelompok yang menyelisih ahli sunnah pasti sama-sama punya lakop untuk ahli sunnah. Beda-beda. Beda-beda. Inilah yang menyelisih dari dakwah para salaf dari tauhid akan menamai apa? Wahabi. Kenapa dikatakan Wahabi? Karena mungkin anggapannya buku-bukunya Syekh Muhammad Wahabi itu apa? Menentang semua perilakunya. Maka ini mau pecah umat ini. Dia melarang kita tawasul pada kuburan. Perpecahan ini. Lihat bagaimana dia memutarbalikkan fakta. Dia lebih mengedepankan yang namanya persatuan dibanding al-haq. Persatuan di atas kejelekan. Tidak ada persatuan begitu. Perhatikan. Jadi ini bagaimana pentingnya tauhid sekarang. Seperti itu orang berdakwah. Biasa itu. Nabi SAW pecah, giginya berdarah. Dilempari tai, diusir dari kampungnya, dilakopi syair, sahir, majnun, seterusnya. Ini karena apa? Karena dakwah. Tapi lihat awal-awalnya sebelum permusuhan ini, mereka terima. Kita baca ya, supaya lebih pahamkan kita. Kata beliau, jadi ini ya, kisah awal dari permusuhan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Jadi yang bisa kita petik di sini apa? Bahwasanya tidak ada seorang yang berdakwah dalam kebenaran itu selamat dari cercaan manusia, selamat dari hinaan manusia. Itu wajar. Itu tambahan amalan untuk kita. Kalau kita dihina, kita difitnah, sabar saja. Sabar saja. Baik. Kata beliau, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yundiruhum 'an syirk, takala tegak memperingati mereka dari kesyirikan. Lihat, takala tegak memperingati dari kesyirikan, sudah kita sebutkan. Wa ya'muruhum bididdihi wa huwa tauhid, dan memerintahkan kepada lawannya, yaitu tauhid. Jadi melarang dari kesyirikan dan memerintahkan kepada tauhid. Ini dua makna, penafian dan penetapan yang ada pada la ilaha illallah. Ya kan? Sudah lewat tak? Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Tidak cukup dengan kufur tapi harus iman. Tidak cukup dengan iman tapi harus ada kekufuran terhadap taghut. Sama. Nabi memperingati dari kesyirikan, kemudian dengan itu mendakwakan juga apa? Tauhid. Mendakwakan tauhid. Jadi dua hal yang tidak boleh terpisah. Penafian dan penetapan. Lam yakrahu dzalik wastahsanuhu. Mereka kaum musyrikin itu tidak membenci hal tersebut. Dakwanya Nabi SAW. Dan mereka anggap bagus. Mereka anggap bagus dakwanya. Kenapa? Karena mereka, Nabi Muhammad SAW itu hidup besar di sekeliling mereka. Dia tahu siapa ini. Ya kan? Dia tahu siapa ini Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia tahu nasabnya. Bahkan mereka melakopi dari Muhammad SAW dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Diketahui ya, bahwasanya Nabi SAW awal-awal dakwah itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi pada keluarga yang terdekat, belum menampakkan. Jadi mereka anggap baik ini, belum menampakkan bagaimana dakwahnya yang sebenarnya. Baru keluarganya, tetangganya, belum dia menampakkan kepada seluruh kaum musyrikin. Jadi mereka anggap bagus, mereka anggap baik. Lihat, kenapa? Dengan dua hal. Pertama, karena dia tahu siapa ini Muhammad, bahkan dilakukan dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Yang kedua, dia tahu nasabnya Muhammad SAW. Bahwasanya dalam nasabnya tidak ada yang jelek dalam nasabnya. Lihat, siapa pamannya, siapa kakeknya, siapa bapaknya, dia tahu. Makanya dianggap
Tidak ada masalah. Dakwah kesyirikan dan dakwah tauhid. Iya. Lihat. Wa haddatsu anfusahum bid-dukhuli fi, dan bahkan mereka membisikkan pada jiwa-jiwa mereka bahwasanya dia mau masuk di agamanya Nabi Muhammad. Iya. Dia mau masuk di agamanya Nabi Muhammad SAW. Ila an sarraha bi sabbi dinihim, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW menegaskan celaan kepada agama mereka, akidah mereka, keyakinan mereka. Wa tajhili ulamaihim, dan menegaskan bagaimana buruknya ulama-ulama mereka. Iya. Jadi ulama itu ada dua, ada ulama su. Ulama su itu ulama yang mengajarkan kepada neraka, dikenal dengan ulama, dan ulama su. Iya. Ulama su mengajak kepada neraka, mengajak kepada dosa, mengajak kepada kesyirikan. Fahina idin, maka setelah itulah, lihat, tak kala dia menegaskan bagaimana mencela dari agama mereka, menjadikan ulama-ulama mereka ini bodoh, maka kata beliau, fahina idin syammaru lahu wa li ashabihi ansakil adawah. Dan setelah itu dia pun membangun permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan safa ahlamana, mereka menganggap bodoh dari tokoh-tokoh kami, maksudnya ulama-ulama kami, pembesar-pembesar kami. Wa abadinana, dan mencela agama kami. Wa syatama alihatina, dan mereka dan Nabi ini dan sahabatnya mencela sembahan-sembahan kami. Iya, jadi mereka menganggap tak kala Rasulullah SAW itu sudah berdakwah terang-terangan, maka dianggap itu adalah celaan. Celaan kepada apa? Kepada sembahan-sembahannya, kepada agamanya, kepada tokoh-tokoh mereka. Kata beliau, ma'lumun, dan perkara diketahui, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummahu walal malaika. Nabi SAW tidak pernah mencela Nabi Isa, tidak pernah mencela Maryam, tidak pernah mencela malaikat. Ini kenapa disebut ini? Karena ini sembahan-sembahan mereka. Ya kan, sudah lihat toh, maya'budul malaika, maya'budul al-anbiya, maya'budul salihin. Ya kan? Sudah lihat di mana ini? Di Qaul Arba. Yang ketiga. Jadi Nabi SAW tidak pernah mencela Isa. Iya, tidak pernah mencela malaikat. Ini sembahan mereka. Kata beliau, wala salihin, tidak pula orang soleh. Iya. Lakin lamma dzakara annahum la yud'aun wa la yanfa'un wa la yadurrun. Tapi tak kala Nabi SAW menyebutkan, ini bentuknya. Iya. Bahwasanya apa yang kalian sembah tidak pantas untuk disembah. Apa yang kalian sembah tidak bisa memberi manfaat. Tidak Nabi, tidak Isa, tidak Maryam, tidak malaikat, tidak orang soleh. Mereka tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya. Itu penyampaian Nabi SAW kepada mereka. Namun anggapan seperti ini, kata beliau, ja'alu dzalika syatman. Mereka menjadikan ini celaan kepada agamanya, kepada sembahannya, kepada tokoh-tokohnya. Ya? Dianggap ini apa? Celaan. Iya. Jadi ini sebab apa? Awal kali permusuhan kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Bagaimana orang-orang musyrik tidak mau diganggu. Iya, dalam sembahannya. Tidak mau diganggu dalam peribadatannya. Iya. Namun tak kala Rasulullah SAW datang, iya, mendakwakan bahwasanya sembahan kalian tidak memberi manfaat apa-apa, sembahan kalian tidak bisa menolong kalian, sembahan kalian tidak memiliki apa-apa dari dunia, tidak memiliki hak pada ibadah,
tidak beri manfaat, tidak beri bahaya, tidak pantas untuk diserahkan pada ibadah, dianggap itu celaan. Maka disitulah mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW dan timbullah adawah di antara mereka, timbullah permusuhan di antara mereka. Lihat, jadi sudah paham awalnya kan? Jadi awal perpecahannya bagaimana? Permusuhannya ini, karena dakwah Nabi SAW dianggap itu adalah celaan untuk sembahannya. Padahal Nabi SAW tidak mencela dari malaikat, tidak mencela, tidak ada. Cuma mengucapkan apa mereka tidak pantas untuk diibadahi, mereka tidak memberi manfaat, tidak memberi bahaya. Qala fa idza arafta hadhihi al-mas'alah, jika kamu tahu masalah ini, arafta anna al-insana la yastaqimu lahu dinun wala islamun walau wahhada Allah wa taraka asy-syirka illa bi'adawati al-musyrikin wa tasrih lahum bil adawati wal baghdha kama qala ta'ala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Al-ayat di surah Al-Mujadilah. Iya. Kata beliau, kalau kita sudah tahu ini awal sebab permusuhannya, kata beliau, maka engkau akan tahu bahwasanya seorang manusia tidak tegak untuknya agama, tidak pula keislaman, walau wahhada Allah, walaupun dia mentauhidkan Allah, wa taraka syirk, dan dia meninggalkan kesyirikan. Lihat, tidak tegak keislamannya seseorang, agamanya seseorang, walaupun dia mentauhidkan Allah, walaupun dia maksudnya tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Lihat, ya, kata beliau, illa sampai bi'adawati al-musyrikin, kecuali dengan dia harus memusuhi kaum musyrikin. Wa tasrilahum bil adawati wal baghdha, dan menegaskan untuk mereka permusuhan dan kebencian. Ini sudah lewat di mana ini? Di mana ini? Permasalahan apa ini? Iya, syarat la ilaha illallah. Iya. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Lihat. Ini sudah disebutkan juga, ini sudah ini semakna ucapannya juga ini di kitab Tauhid yang sudah saya sampaikan sama kalian. Jadi, walaupun mereka tidak tegak keislamannya, walaupun mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, kecuali dengan dia harus memusuhi, harus apa? Benci sembahan mereka, bahwasanya sembahan mereka tidak memberi manfaat, tidak pantas disembah, dan juga mereka memusuhi pelaku kesyirikan. Jadi harus ada bara'. Iya. Harus ada bara'. Bagaimana Ibrahim alaihissalam? Iya. Berlepas diri dari bapaknya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ini ucapannya Ibrahim kepada siapa bapaknya? Wahai bapakku, kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Ini celaan untuknya. Ini bentuk permusuhan, kebencian terhadap sembahan selain Allah. Iya. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa mencukupkan sesuatu apapun di akhirat nanti, tidak ada. Siapa yang diperingati ini? Bapaknya. Bapaknya. Jadi tanpa memandang siapapun. Iya, mau itu kerabat dekat, kita tidak bisa tegak dengan tauhid, walaupun kita menyembah hanya kepada Allah, walaupun kita apa? Tidak mensyirikatkan Allah, tapi kalau kita tidak ada adawah kepada sembahan-sembahan selain Allah dan adawah kepada kaum musyrikin, pelaku kesyirikan, maka belum kita di atas tauhid tersebut. Bukan tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti sudah bertauhid, ya. Sama sekali tidak. Iya. Jadi jangan bilang saya bertauhid, saya tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tapi kalau ditanya bagaimana bertawassul dengan kuburan fulan, oh iya, minta saja. Tawassul itu bukan kesyirikan. Minta sama dia, minta berkah, minta anak, minta kelancaran rezeki, minta. Nanti dia sampaikan sama Allah. Kalau mau lebih cepat lagi, sembelih di situ. Mau lebih cepat lagi, simpang ngomong situ, nanti saya ambil.
Perhatikan. Bagaimana mereka menjadikan namanya berubah tapi hakikatnya tidak. Itu kalau dicela, apa bantahannya? Ini kesyirikan. Oh ya syirikan. Saya kan tidak beribadah kepadanya, saya hanya minta tawassul kepadanya. Iya, itulah tawassul, itulah namanya apa? Ibadah. Karena kau berdoa, belum lagi kau menyembelih, kau kurban untuknya. Iya, kamu berdadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya akan menyembelih di sini sapi betina 3 ekor. Kalau kamu selamatkan saya, kalau kamu luluskan anakku, pas lulus beli untuknya. Itu bernadar untuk selain Allah. Berarti kan? Itu bukan ibadah. Itu ibadah. Nah, itu ibadah. Tapi memang apa? Dalam bentuk tawassul. Tawassul. Lihat. Tidak ada seorang harus mengingkari yang namanya sembahan selain Allah. Maksudnya tidak ada hak untuknya sama sekali. Makanya inilah yang tidak disukai oleh kaum musyrikin. Tak kala Nabi SAW mengatakan, yang kalian sembah ini, yang kalian jadikan sebagai meminta syafaat di sisi Allah melalui ini, yang kalian jadikan ini sebagai mendekatkan kalian kepada Allah sebagai perantara, itu tidak bisa memberi manfaat. Tidak ada haknya untuk disembah, untuk dimintai, tidak ada. Maka di situlah dia tidak suka. Padahal itu adalah ibadah yang paling mulia di sisi mereka. Sudah lewat. Tak kala dicela, maka itu anggap celaan. Tak kala ditegur dari situ, diperingati dari situ, itu adalah kesyirikan. Apa dia bilang? Ini dicela kita ini. Sudah. Iya. Dicela kita sudah. Seperti itu. Jadi kemudian beliau membawakan satu ayat menunjukkan hal tersebut. Bagaimana seorang itu harus berlepas diri. Iya. Kata beliau, kama qala ta'ala, la tajidu qauman, engkau Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallah, mereka ada kecintaan, mereka ada loyalitas kepada siapa yang menantang Allah Subhanahu wa taala dari kaum musyrik. Kalau tidak akan mendapati. Apa makna ayat ini? Kata Al-Baghawi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya keimanan seorang mukmin itu akan rusak dengan kecintaan kepada kaum kafirin. Keimanan seorang mukmin akan rusak dengan adanya loyalitas terhadap kaum kafirin. Kemudian kata beliau, dan siapa yang beriman tidak boleh untuknya berloyalitas kepada siapa yang telah kafir, yang telah menentang Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu dari keluarga dekatnya. Itu maknanya. Ya, jadi seorang yang beriman itu akan rusak keimanannya kalau dia ada loyalitas kepada kaum musyrikin, kepada kaum kafir. Maka barang siapa yang telah beriman, maka tidak pantas untuknya berloyalitas kepada kaum kafirin walaupun itu kerabat dekatnya. Karena itu lanjutan ayat ini sebutkan. Iya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ashiratahum. Seterusnya. Anaknya, bapaknya, keluarga dekatnya. Iya. Jadi dari sini kita pahami bahwasanya dari besarnya dakwah tauhid, pentingnya tauhid, walaupun itu keluarga dekat, kalau itu dibawa dari kesyirikan maka tinggalkan, benci. Iya. Benci. Ini berhubungan juga dengan kaidah ya. Bahwasanya kaidah itu sesuatu itu kalau mengundang permusuhan, mengundang perdebatan, pertikaian, maka sesuatu itu menjadi haram. Ini kaidah umum pada perkara yang mubah. Iya. Kalau kita lihat di sini, dakwah syirik itu mengundang apa? Mengundang permusuhan. Tapi tidak ada rukhsah di sini. Akan disebutkan nanti, tidak ada rukhsah.
Artinya bagaimana lakukan sesuatu yang ringan supaya tidak ada permusuhan? Tidak. Jalani permusuhan itu dan kau tetap di atas al-haq. Biarkan mereka musuhi dan musuhi juga dia. Dan jangan pernah tinggalkan dakwah tauhid. Bagaimana pentingnya tauhid itu? Jangan lihat kita akan dimusuhi. Jangan lihat bagaimana kita akan memusuhi orang. Tidak. Tapi bagaimana tetap kita berada di atas dakwah tersebut. Di sini menunjukkan bagaimana pentingnya tauhid. Iya, akan datang nanti beberapa hal lagi menunjukkan pentingnya tauhid dan banyak ya sebenarnya. Baik. Jadi sudah lewat 5 menit ya. Insyaallah kita selesaikan besok. Jadi di sini kita sudah mengetahui pokok dari awal permusuhan dari kaum musyrikin dengan kaum mukminin, yaitu tatkala Nabi SAW mendakwakan tauhid secara terang-terang. Bagaimana sifat dari memusuhi kaum musyrikin, mengkufurkan dari sembahan-sembahannya dengan mengatakan bahwasanya sembahannya ini tidak memiliki manfaat, tidak bisa menolong, tidak ada haknya untuk diserahkan ibadah, dan mereka anggap hal tersebut adalah celah. Maka dari situlah timbullah permusuhan di antara mereka. Timbullah permusuhan di antara mereka. Dan kita sudah tahu bahwasanya kesempurnaan tauhid itu, atau bahkan seorang tidak tegak dengan tauhid sampai dia apa? Dia memusuhi dari kesyirikan dan pelaku dari kesyirikan itu. Walaupun itu dengan keluarga terdekatnya, anaknya, bapaknya. Ibrahim alaihissalam menegur, mendakwakan bapaknya, bahkan meninggalkan. Wa idh qala Ibrahim liqaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Saya berlepas diri. Ini dianggap celaan kepada sembahan mereka dari orang-orang musyrikin. Kalau kita katakan kami berlepas diri, dan ini kewajiban kita. Jadi seorang bertauhid, seorang harus berlepas diri dari sembahan. Mereka tidak memiliki manfaat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya. Mereka tidak ada hak untuk disembah. Mereka sembahan yang batil dan seterusnya. Itu bentuk permusuhan dan adawah kita kepada mereka. Kita katakan pelaku kesyirikan masuk neraka, kekal di dalamnya, itu bentuk. Kita jangan lembut-lembut. Tapi dalam metode dakwah ada seperti itu. Tatkala siapa namanya? Syekh Muhammad Wahab itu disebutkan ada sembahan dijadikan kaum musyrikin di zamannya. Sahabat, saya lupa namanya. Zaid bin Zaid ya, dijadikan sembahan. Kemudian Syekh Muhammad Wahab itu tidak langsung menghancurkan. Jadi bagaimana dakwah dulu? Kemudian apa dikatakan? Dia minta kepada Zaid. Apa kata Syekh Muhammad? Allah lebih bagus daripada Zaid. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Ini uslub. Karena tidak ada yang meyakini bahwasanya Allah Zaid lebih bagus daripada Allah. Ya kan? Jadi kalau dikatakan seperti itu, Allah lebih bagus daripada Zaid, Allah khairun min Zaid, maka minta kepada Allah SWT, dia yang lebih bagus. Bukan artinya Zaid bagus, tapi bagaimana di sini ada uslub supaya tidak lari dari hal tersebut. Begitu modelnya. Sama juga Ibrahim alaihissalam, dikisahkan dalam Al-Quran di surah apa? Gagal dia pecahkan patung-patung semuanya. Saya lupa. Al-Anbiya kalau tidak salah. Di situ disebutkan bahwasanya Ibrahim memecahkan semua berhala-berhalanya. Tapi sebelumnya itu, tak kala dia pecahkan, disisakan satu yang paling besar. Kemudian digantungkan alat pemecahannya di situ. Kemudian datang orang-orang melihat, siapa yang pecahnya? Siapa yang pecahnya? Kemudian teringat bahwasanya ada seorang pemuda yang berdakwah tentang tauhid. Mungkin dia. Jadi apa artinya? Seorang kalau mau basmi dari kesyirikan itu dimulai dengan dakwah dulu, sampaikan.
ada metode. Setelah itu ada teori, baru setelah itu baru praktek. Sama juga kalau kita dakwah di daerah misalnya. Ada perkara yang tidak sunnah, langsung dirubah. Tidak ada dulu dakwah, penyampaian muqaddimah dulu. Tahu dari mana? Tiba-tiba langsung berubah. Iya, itu hakikatnya akan lebih besar. Pertama antum diusir. Iya, kedua orang akan tahu bahwasanya ini orang sudah bagus. Iya, akan tersebar dan mungkin akan datang bid'ah-bid'ah yang lain. Iya. Sama juga Nabi Ibrahim di sini. Bagaimana Ibrahim berdakwah? Makanya dikatakan ini ada pemuda yang bicara-bicara dulu semua dunia. Sepertinya dia. Iya, sepertinya dia. Jadi disebutkan kalau orang langsung misalnya di sana ada kuburan langsung pecah. Tidak ada orang, ayo hancurkan. Di sana ada sesembahan dijadikan sembahan. Iya. Jadi dikeramatkan. Ayo kita hancurkan, bakar. Tidak tahu siapa yang bakar. Lihat. Setelah itu apa? Setelah itu yang penyembahnya ini apa dia bilang sudah bangun yang lebih besar, baru jadikan sapam di situ yang jaga. Apa? Hah? Yang sebelumnya kecil-kecil tidak ada yang tahu, jadi ada yang tahu. Tambah besar, ada sapamnya lagi, ada AC-nya. Sudah. Ada CCTV. Pasang CCTV. Iya. Jadi mudarat kecil. Iya, kita hancurkan dari sembahan-sembahan melahirkan apa? Jadi ada uslubnya, ada teorinya, ya? Dan haram menghilangkan mafsadat yang menghadirkan mafsadat yang besar itu tidak bagus, itu haram, tidak boleh, ya, tidak boleh. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Semoga kita bisa selesaikan dua ini besok insyaallah sebelum kita libur ya. Nah. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك